Ride and watch hentai all the time with my soul is tormented by a succubus. Calling sis, pencil dripping from the way I spit. Fell in love with this. Sis got music, now she in my. Halo guys, kembali lagi dengan Wester. Anjay, ini ada yang tanya nih ya kan, Bang, gimana caranya menjadi bajak laut server muda? Nah, karena ada yang tanya begitu, langsung aja kita praktekin ya guys ya. Nah, ini awal mula itu guys, kita harus sedia diamond sama semut oranye apa aja, kayak semut gold armor, slim, jumper. Nah, ini kan semut tipe universal semua, mereka cocok untuk jadi bajak laut. Dan evonya harus pasukan pro itu. Evo yang pasukan pro ini harus max dan open kepemimpinan tersier. Untuk apa? Untuk slot ini agar bisa buka 3. Jadi kalau buka 3 itu gimana bang? Ya kayak gitu, evonya harus di evo dulu kalau mau buka 3. Terus cara mainnya gimana bang? Cara mainnya kalian harus keluar aliansi dulu, karena kalau masuk di aliansi yang ada nap-napnya itu kan nggak boleh tuh, dilarang, atau mungkin nanti kena imbas ke anggota ya kan. Nah, karena kita survive menjadi bajak laut, caranya gimana? Caranya adalah kalian keluar aliansi, terus bikin aliansi sendiri. Kalau nggak bikin aliansi sendiri, ini ikut aja aliansi yang mati, apa aliansi yang kayak gini. Terus minimal pasukan truk ini harus kesedia banyak. Ini aku bikinnya masih 146, ini masih dikit aslinya, harusnya 300.000 300, kalau nggak 400 itu sudah bagus. Mungkin kalau 300 powernya sudah 1,5 M lah, kalau nggak 2 M. Kayak anggotaku nih, kayak gini, astaga. kayak gini. Ini mungkin Thor ini pasukannya dikit, biasanya pasukannya dikit, powernya soalnya 1 M doang, kecil. Terus caranya gimana? Caranya jadi keluar aliansi, bikin aliansi sendiri. Paling enak bikin aliansi sendiri. Caranya itu merampok top aliansi. Kita merampok top aliansi kayak ini kan top aliansinya kan ada TFE, RA1, Peace, LFG, IS. Nah, itu kan top aliansi 5.
Caranya gimana? Caranya ya kita serang ini, serang pertanian mereka nih, pertanian mereka, akun farm, kalau nggak sarang-sarang utama. Cari pasukannya itu ya nggak ada yang ngedev, resource-nya banyak. Kalau cari yang dia dimalingin, ya kan, kayak gini nih, ini nih enak bener ini kalau dimalingin ini kan, lepas resource semua mereka. Tuh lihat, ada berita ini masih awal banget ya bro. Tuh, zona perang masih 11 hari lagi, belum zona perang, belum ada raja apalagi. Rajanya belum ada loh. Waktu peningkatan zona perang 16 hari. Tapi di sini kok 11 ya. Tapi bang, apakah perlu pakai top up? Kalau top up foto profil aja udah bisa survive. Nah ini kan top up foto profil doang ya. Nah, cuma 16.000. Buka foto profil aja buat kayak-kayaan biar ngeri gitu ya kan. Biar kita kalau nyerang kan, wih, nickname-nya ini nih ngeri banget nih kalau dia nyerang-nyerang kayak gini, serem itu, orang kan seneng lihat. Pasukan minimal 300 kali nggak 400. Ini kan masih 146, kurang banyak. Kenapa? Kan kalau kita maling-maling tuh kan, kita kan pasti akan diserang, ngedefense. Nah kalau cuman 146, nanti sekali attack habis dong. Nggak bisa refine lagi, ngisi ulang lagi. Nah terus evolusi pro, minimal buka ini buka, nggak max nggak masalah. Terus pengembangan sarang ini harus max sampai sini lah, sampai sini nih. Kutu dan raksasa ini level 10 semua. Kalau ini nggak usah, nggak apa-apa. Produksi cepat ini kalau bisa max, karena ini resource-nya dikit. Terus pertempuran dasar guys, pertempuran dasar ini kan buat berburu makhluk buas. Kalau bisa tuh sampai level ini bawah ini max semua kalian evokan. Nah terus gimana bang cara malingnya, ngerampoknya? Cara malingnya, ngerampoknya itu lihat jam. Aliansi musuh itu orang mana dulu? Kayak misal ini mereka itu aliansi TFE itu rata-rata mereka orang Rusia, orang Rusia, Spanyol gitulah. Kan mereka itu jam-jam kalau jam segini, jam 3 ini mereka di sana mungkin tidur, mereka nggak online. Nah itulah cocok untuk kita merampok sumber daya mereka. Untuk apa sumber daya itu? Untuk kita mengejar bangunan Queen.
bangunan skin enggak, bangunan satu ini kita utamakan dulu. Sebelum merampok itu kita ininya harus kosong semua, semut bekerja ini harus kosong, evolusi kosong, resource jangan bawa banyak-banyak, pokoknya kalau bisa kosong semua dah. Madu nggak masalah. Kelasnya kalau merampok kelas penjara, kelas penggiring juga bisa, pokoknya jangan kelas kultivator. Kecuali kamu kalau spender top up terus jadi bajak laut ya mungkin masih bisa lah, tapi kalau sebagai free player ya tentu saja sangat sulit. Pakai kelas itu bisa berarti ya kan minus 30 itu dikasih buff serangan minus 10 jadi ya. Apakah kita maling itu harus pakai anti skot? Oh enggak usah anti skot, pokoknya bonus pertahanan, bonus serangan nyalain. Sebelum dinyalain itu kita cek lokasi dulu, survei gitu ya kan. Kita survei, wah kayak gini, wah ini nih bahaya nih, wah kayak gini kan pisang ya, kayaknya kaya ya kan. Kalian sebagai pemain baru mungkin takut untuk merampok, apalagi kalau sendirian, takut gemeter tangannya, takut merah layar ya. Itu kan bisa dinonaktifkan di sentinel ya kan. Intel pengintai ini kalau disekot musuh mati dia. Ini kalau diserang musuh, ini kalau di rally. Nah ini kalau kita centang semua berarti kan kalau musuhnya nge-rally, ngeserang, mesekot itu kan merah layar kita. Nah kan di sini di kanan bawah ini kan biasanya ada kan merah itu kan. Nah itu kan bisa kita matikan kalau seandainya mereka yang sekot. Nah sekot tuh matikan aja, karena merah tuh nggak enak, sakit di mata, kecuali kalau diserang. Kalau diserang nyalain aja. Dan bangunan sentinel kalian harus upgrade kalau mau jadi pro perampok, harus di upgrade juga ini sampai ini loh, waspada tentara pasukan musuh level 13 atau pokoknya upgrade sampai mentok sama bangun ratu kalau bisa. Ini sangat berguna untuk perang. Tapi bang, kalau kita menjadi bajak laut apakah masih bisa survive, bertahan, masih bisa jadi kuat? Tentu saja bisa guys. Di game DN ini nggak mungkin kalian nggak akan kuat, pasti kuat. Justru kalau menjadi merampok bajak laut itu malah cepet kuatnya, karena farm kita itu bukan farm akun kita sendiri, tapi akunnya orang lain gitu ya kan. Akunnya orang, farmnya kan ada 3 kalau enggak 4 kayak gini nih. Ini kan dia nih kan, farmnya ada 1, 2, 3. Ini akun utamanya, lo lihat dia nggak pernah perang. Biasanya orang yang nggak pernah perang itu mereka akan all in, mereka akan nyerang kita habis-habisan. Kalau kita datengin, mereka langsung nyerang sarang kita diterbangin langsung kayak gitu. Kayak ini farmnya si ini nih, Dairon. Oh, ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, farmnya ini doang ada 5 loh, bayangin guys. Kalau kita datengin ke dia pas dia panen, ini bayangin kan, kita datengin ke dia pas dia panen kita panen. Join bang.
ngikut gitu ya kan. Anjir, dia kan panik kan, anjir kayak mana nih kalau dia mainnya pakai handphone, apa nggak pusing nih layarnya merah-merah dua-duanya semisal. Dengan kecepatan tangan kita, kelihayan kita dalam merampok, satset culik, kabur, upgrade ya kan. Musuhnya kan mau nyerang lagi, ngambil lagi nggak bisa, udah kok upgrade duluan. Jadi pas merampok itu, kan kita kan resource kosong, bangunan buat nge-up kosong semua ya kan, kosong itu harus evo kosong. Nah, kita malingin, kita sekot dulu awal-awal, kita sekot semua yang paling banyak resource yang mana, dan stamina harus stok mungkin 100%, kalau enggak 90. Kenapa kok harus 90? Ya karena agar merampoknya itu banyak gitu loh, agar merampoknya puas. Jadi terus apakah kalau kita main kayak gitu bisa tetap sampai event ke Lost Island? Ya tentu saja bisa. Kata siapa nggak bisa? Kamu hanya nggak tahu cara mainnya. Kalau tahu cara mainnya tetap survive, tetap bisa bertahan. Loh bang, tapi kalau ngerusuh di server kan nggak baik bang, nanti dibenci sama seluruh server lah. Ya kan namanya menjadi bajak laut ya kayak gitu, dibenci oleh seluruh server. Karena apa? Karena kamu merampok punyanya orang yang bukan milikmu, bukan akun farmmu ini. Misal ini akun farmnya dia, kita malingin, apakah dia nggak marah? Ya jelas marah lah. Ya, akun farmku, kenapa kau malingin gitu ya kan? Gak ada otak kau. Gak ada otak kau kan? Nah kayak gini. Terus bang, kalau powernya dia tinggi-tinggi, apakah dia kuat? Nggak jaminan guys, nggak jaminan dia kuat. Para pemain kayak gini tuh nggak jaminan kuat. Mungkin iya dia kuat karena dia top up insect, serangga, top up semut, top up telur, dan top up resource, misal seperti itu. Kan di awal-awal nih biasanya para top aliansi itu kan top up ini nih, top up serangga ini yang harganya 400.000 ya kan. Hari ke-7 kan dapat paket serangga ya, yang level bintang 5. Kamu kalau tahu ini tentu saja kuat, tapi apakah Free Fire tidak bisa kuat? Ya bisa. Itu di videoku yang lama kan aku ngerusuh pakai serangga mantis level 4 bintang 4 orange, dan atlas battle ungu level 5 masih bisa. Grappling battle kok bukan atlas tuh. Grappling battle masih bisa ngerusuh, masih bisa survive. Nggak ada orang ngomong nggak bisa survive itu, masih bisa.